Selama bertahun-tahun, Garangan menjadi tokoh utama dalam berbagai cerita rakyat dan pengamatan alam karena kemampuannya menghadapi ular berbisa. Di mata banyak orang, pertarungan antara Garangan dan kobra tampak seperti pertempuran yang tidak seimbang. Di satu sisi terdapat reptil dengan racun mematikan. Di sisi lain, hanya seekor mamalia kecil yang tampaknya jauh lebih rentan. Namun kenyataannya, Garangan bukanlah petarung nekat yang mengandalkan keberuntungan. Keberhasilan mereka lahir dari jutaan tahun evolusi yang membentuk tubuh, refleks, dan perilaku yang sangat sesuai untuk menghadapi ancaman semacam itu. Garangan termasuk dalam keluarga Herpestidae, kelompok mamalia karnivora yang memiliki hubungan kekerabatan dengan musang dan surikat. Saat ini terdapat puluhan spesies garangan yang tersebar di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Beberapa hidup sendiri, sementara yang lain membentuk kelompok sosial yang cukup kompleks. Tubuh mereka menunjukkan satu pola yang sama. Bentuknya memanjang, kaki relatif pendek, ekor panjang, dan pusat gravitasi yang rendah. Sekilas, tubuh seperti ini tampak sederhana, tetapi desain tersebut memberi keuntungan besar saat bergerak cepat di dekat permukaan tanah. Mereka mampu mengubah arah dalam waktu sangat singkat tanpa kehilangan keseimbangan. Kemampuan ini sangat penting karena sebagian besar mangsa garangan bukanlah hewan yang lambat. Tikus, kadal, burung tanah, serangga besar, hingga ular, semuanya memiliki cara masing-masing untuk melarikan diri atau mempertahankan diri. Garangan harus mampu bereaksi dalam sepersekian detik jika ingin berhasil berburu tanpa mengalami cedera. Menariknya, meskipun reputasi mereka sangat terkait dengan ular, sebagian besar kehidupan garangan sebenarnya tidak dihabiskan untuk melawan reptil berbisa. Mereka adalah predator oportunistik yang memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia. Ular hanyalah salah satu bagian dari menu yang jauh lebih beragam. Namun karena pertarungan melawan ular begitu dramatis, aspek inilah yang paling banyak menarik perhatian manusia. Seekor mamalia kecil yang berani menghadapi kobra tampak seperti sesuatu yang menentang logika. Bagaimana mungkin hewan dengan ukuran tubuh yang relatif kecil dapat bertahan menghadapi serangan yang mampu membunuh mamalia jauh lebih besar? Jawabannya tidak terletak pada keberanian semata. Ia terletak pada kombinasi refleks, biomekanika tubuh, dan sistem saraf yang telah disempurnakan evolusi selama jutaan tahun. Dan untuk memahami mengapa garangan mampu melakukan sesuatu yang tampak mustahil itu, kita harus melihat lebih dekat senjata terpenting yang mereka miliki. Bukan taring, bukan cakar, melainkan kecepatan reaksi yang membuat setiap gerakan mereka tampak seperti prediksi terhadap masa depan. Bagi sebagian besar hewan kecil, bertemu ular berbisa merupakan situasi yang harus dihindari. Seekor kobra hanya membutuhkan satu gigitan yang tepat untuk mengakhiri pertarungan dalam hitungan menit atau bahkan detik. Racun yang disuntikan dapat menyerang sistem saraf, jaringan tubuh, atau sirkulasi darah, tergantung spesies ular yang terlibat. Karena itulah, banyak predator memilih menjauh. Garangan mengambil keputusan yang berbeda, namun keberhasilan mereka bukan berasal dari kemampuan menahan gigitan. Sebelum racun menjadi masalah, mereka terlebih dahulu berusaha memastikan bahwa gigitan itu tidak pernah mengenai sasaran. Dalam pertarungan antara garangan dan ular, faktor terpenting bukanlah kekuatan, melainkan waktu. Kedua hewan berusaha membaca gerakan lawan dan bereaksi lebih cepat daripada lawannya. Perbedaan sepersekian detik dapat menentukan siapa yang bertahan hidup dan siapa yang menjadi mangsa. Ular berbisa memiliki serangan yang sangat cepat. Otot-otot tubuhnya dapat melontarkan kepala ke depan dalam waktu yang hampir terlalu singkat untuk diikuti mata manusia. Serangan itu dirancang untuk mengenai sasaran sebelum mangsa sempat bereaksi. Namun tubuh garangan tampaknya dirancang khusus untuk menghadapi ancaman semacam itu. Kaki yang pendek menjaga tubuh tetap dekat dengan tanah, memberikan stabilitas tinggi saat bergerak. Tulang belakang yang fleksibel memungkinkan perubahan arah secara mendadak. Ekor yang panjang membantu menjaga keseimbangan selama manuver cepat.
Seluruh tubuh bekerja seperti sistem yang dioptimalkan untuk akselerasi singkat dan perubahan arah yang berulang. Saat menghadapi ular, garangan jarang menyerang secara langsung. Mereka terus bergerak mengelilingi lawan, maju dan mundur dalam pola yang sulit diprediksi. Gerakan ini memaksa ular terus menyesuaikan posisi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Bagi pengamat manusia, perilaku tersebut sering tampak seperti tarian. Namun sebenarnya, itu adalah proses pengumpulan informasi. Setiap gerakan kepala ular, setiap perubahan posisi tubuh, dan setiap ketegangan otot menjadi petunjuk yang dianalisis oleh garangan. Mereka terus mencari tanda-tanda yang menunjukkan kapan serangan akan dilepaskan. Ketika ular akhirnya menyerang, garangan biasanya sudah bergerak lebih dahulu. Bukan karena mereka mengetahui masa depan, melainkan karena sistem sensorik dan waktu reaksinya memungkinkan mereka mengenali sinyal awal sebelum serangan mencapai kecepatan puncak. Setelah serangan gagal, ular sering kehilangan posisi idealnya selama sesaat. Momen inilah yang dicari garangan. Mereka dapat maju dengan cepat, mencoba menggigit bagian kepala atau leher sebelum ular sempat memulihkan posisi bertahannya. Strategi ini tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Banyak pertarungan berlangsung melalui serangkaian serangan dan penghindaran yang berulang. Garangan terus menunggu kesempatan terbaik sambil meminimalkan risiko terkena gigitan. Yang menarik, kemampuan ini tidak hanya berguna saat menghadapi ular. Refleks cepat yang sama membantu mereka menangkap tikus, burung kecil, kadal, dan berbagai mangsa lain yang mencoba melarikan diri. Dengan kata lain, keterampilan yang membuat garangan terkenal sebenarnya merupakan bagian dari sistem berburu yang digunakan setiap hari. Namun refleks luar biasa itu hanya menjelaskan sebagian dari kisahnya. Karena selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa garangan memiliki kekuatan yang jauh lebih misterius, kekebalan terhadap racun ular. Dan disinilah batas antara fakta ilmiah dan legenda mulai bertemu. Di berbagai belahan dunia, garangan sering digambarkan sebagai hewan yang kebal terhadap bisa ular. Cerita ini begitu populer, sehingga banyak orang menganggap racun kobra atau ular berbisa lainnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap tubuh mereka. Namun, seperti banyak legenda alam lainnya, kenyataan ilmiah ternyata lebih rumit. Garangan bukanlah hewan yang benar-benar kebal terhadap racun ular. Gigitan yang mengenai bagian tubuh tertentu, dosis racun yang cukup besar, atau serangan dari spesies ular tertentu tetap dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, garangan bisa kalah dalam pertarungan seperti predator lainnya. Lalu mengapa reputasi tersebut muncul? Sebagian jawabannya berasal dari kemampuan mereka menghindari gigitan sejak awal. Banyak pertarungan berakhir tanpa satupun taring ular berhasil menembus tubuh garangan. Bagi pengamat yang hanya melihat hasil akhirnya, hal itu mudah disalahartikan sebagai kekebalan. Namun penelitian biologi molekuler menemukan bahwa ada faktor lain yang ikut berperan. Pada beberapa spesies garangan, reseptor tertentu dalam sistem saraf menunjukkan perubahan evolusioner yang membuat sebagian racun neurotoksik ular menjadi kurang efektif dibanding pada banyak mamalia lain. Neurotoksin biasanya bekerja dengan menempel pada reseptor saraf dan mengganggu komunikasi antara saraf dan otot. Ketika proses ini terganggu, kelumpuhan dapat terjadi. Pada garangan, struktur reseptor tersebut mengalami modifikasi yang mengurangi kemampuan beberapa jenis racun untuk berikatan secara efektif. Hasilnya bukan kekebalan total, melainkan penyingkatan toleransi. Perbedaan ini sangat penting. Kekebalan berarti racun tidak memiliki efek berarti terhadap tubuh. Toleransi berarti tubuh masih dapat terpengaruh, tetapi dampaknya lebih kecil atau membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menghasilkan efek yang sama. Evolusi tampaknya tidak mencoba membuat garangan kebal sepenuhnya. Sebaliknya, evolusi memberi mereka lapisan perlindungan tambahan yang bekerja bersama refleks cepat dan strategi bertarung mereka. Ini adalah pola yang sering ditemukan di alam. Alih-alih mengandalkan satu kemampuan luar biasa, organisme biasanya menggabungkan beberapa keuntungan kecil yang jika digabungkan menghasilkan peluang bertahan hidup yang jauh lebih besar. Pada garangan,
Keuntungan-keuntungan itu meliputi refleks cepat, tubuh yang lincah, kemampuan membaca gerakan lawan, bulu yang dapat mengurangi efektivitas beberapa gigitan, serta tingkat toleransi tertentu terhadap racun. Masing-masing mungkin tidak sempurna jika berdiri sendiri, namun ketika bekerja bersama, sistem tersebut menjadikan garangan salah satu predator paling berbahaya yang dapat dihadapi ular. Menariknya, reputasi sebagai pemburu ular sering membuat orang lupa bahwa ular hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Sebagian besar waktu, garangan justru menghabiskan hari-harinya melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana, mencari makanan. Dan ternyata, menu mereka jauh lebih beragam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Reputasi garangan sebagai pemburu ular begitu kuat, sehingga sering menutupi kenyataan yang jauh lebih menarik. Jika seluruh hidup mereka hanya bergantung pada ular, kemungkinan besar banyak spesies garangan tidak akan pernah berhasil menyebar ke berbagai habitat di Afrika dan Asia. Ular memang merupakan mangsa yang bernilai tinggi, tetapi keberadaannya tidak selalu dapat diandalkan sepanjang waktu. Karena itulah garangan berevolusi sebagai predator oportunistik. Mereka tidak terpaku pada satu jenis makanan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan hampir setiap sumber energi yang dapat ditangkap, dibunuh, atau dimakan dengan risiko yang masuk akal. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan utama keberhasilan mereka selama jutaan tahun. Makanan garangan dapat sangat beragam tergantung spesies dan habitatnya. Tikus dan mamalia kecil sering menjadi bagian penting dari menu mereka. Di banyak wilayah, kemampuan berburu hewan pengerat membuat garangan berperan sebagai pengendali alami populasi tikus. Mereka juga memangsa kadal, katak, serangga besar, kalajengking, kepiting, hingga burung yang bersarang di tanah. Telur merupakan sumber makanan lain yang sering dimanfaatkan. Bagi banyak predator kecil, cangkang telur bisa menjadi penghalang yang cukup sulit ditembus. Namun beberapa spesies garangan mengembangkan teknik yang menarik. Mereka dapat menggigit telur secara langsung, atau melemparkannya ke permukaan keras seperti batu hingga cangkangnya pecah. Perilaku ini menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana yang membantu memperluas pilihan makanan mereka. Di daerah kering Afrika, fleksibilitas tersebut menjadi sangat penting. Musim hujan dan musim kemarau dapat mengubah ketersediaan makanan secara drastis. Mangsa yang melimpah pada satu periode mungkin menjadi sangat langka beberapa bulan kemudian. Predator yang terlalu bergantung pada satu sumber makanan seringkali kesulitan menghadapi perubahan semacam ini. Garangan mengatasi masalah tersebut dengan terus menyesuaikan pola makannya. Ketika populasi tikus meningkat, mereka memanfaatkannya. Ketika serangga menjadi lebih mudah ditemukan, mereka beralih ke serangga. Jika menemukan sarang burung atau telur reptil, sumber energi itu pun dapat dimanfaatkan. Strategi seperti ini mungkin tidak menghasilkan spesialis yang sangat unggul dalam satu jenis perburuan. Namun dalam jangka panjang, strategi tersebut jauh lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Evolusi seringkali lebih menghargai fleksibilitas daripada kesempurnaan. Kemampuan berburu yang beragam juga menjelaskan mengapa garangan mampu hidup di berbagai habitat. Mereka dapat ditemukan di sabana terbuka, semak belukar, tepi sungai, hutan, hingga kawasan yang cukup dekat dengan aktivitas manusia. Selama masih ada tempat berlindung dan sumber makanan yang memadai, peluang untuk bertahan tetap tersedia. Namun keberhasilan garangan tidak hanya dibangun oleh kemampuan individu. Pada beberapa spesies, kekuatan terbesar justru muncul ketika mereka hidup bersama. Karena meskipun terkenal sebagai pemburu yang berani, sebagian garangan ternyata menjalani kehidupan sosial yang jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Ketika membayangkan garangan, banyak orang membayangkan seekor predator kecil yang bergerak sendirian, berburu ular di antara rerumputan atau semak kering. Gambaran itu memang berlaku bagi beberapa spesies. Namun, pada banyak garangan lainnya, kehidupan sehari-hari justru berlangsung dalam kelompok sosial yang terorganisasi. Di berbagai wilayah Afrika dan Asia,
Beberapa spesies garangan hidup dalam kelompok yang dapat terdiri dari beberapa hingga puluhan individu. Mereka berburu di area yang sama, menggunakan tempat berlindung yang sama, dan mempertahankan wilayah secara kolektif. Kehidupan semacam ini memberikan keuntungan yang tidak dimiliki individu yang hidup sendirian. Salah satu keuntungan terbesar adalah deteksi bahaya. Seekor garangan yang sedang mencari makanan harus membagi perhatiannya antara berburu dan mengawasi predator. Burung pemangsa, ular besar, kucing liar, hingga anjing liar dapat menjadi ancaman serius. Dalam kelompok, tugas ini terbagi. Sementara sebagian individu mencari makan, yang lain tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Ketika ancaman terdeteksi, berbagai suara peringatan dapat dikeluarkan untuk memberitahu anggota kelompok lainnya. Sistem komunikasi sederhana ini meningkatkan peluang bertahan hidup seluruh kelompok dibanding jika setiap individu harus mengandalkan dirinya sendiri. Kerjasama juga terlihat dalam proses membesarkan anak. Pada beberapa spesies, anak garangan tidak hanya dijaga oleh induknya sendiri. Individu dewasa lain dalam kelompok dapat ikut berperan dalam perlindungan, pengawasan, bahkan membantu menyediakan makanan. Dalam biologi perilaku, sistem seperti ini dikenal sebagai cooperative breeding, di mana keberhasilan membesarkan generasi berikutnya menjadi tanggung jawab bersama. Strategi tersebut sangat menguntungkan bagi anak yang masih muda. Mereka memperoleh lebih banyak perlindungan, sekaligus lebih banyak kesempatan belajar. Melalui pengamatan langsung, anak garangan mempelajari cara mengenali mangsa, menghindari bahaya, dan berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Yang menarik, kehidupan sosial juga memengaruhi kemampuan berburu. Dalam beberapa situasi, keberadaan banyak individu memungkinkan area yang lebih luas untuk dijelajahi. Mangsa yang berusaha melarikan diri dari satu arah dapat tanpa sengaja bergerak menuju anggota kelompok lainnya. Meskipun garangan bukan pemburu kelompok yang terkoordinasi seperti serigala, keberadaan banyak individu tetap dapat meningkatkan efisiensi pencarian makanan. Namun, hidup berkelompok juga memiliki biaya. Semakin banyak anggota kelompok, semakin besar persaingan terhadap makanan yang tersedia. Penyakit juga lebih mudah menyebar ketika individu hidup berdekatan. Karena itu, evolusi terus menyeimbangkan keuntungan dan kerugian kehidupan sosial agar kelompok tetap memberikan manfaat bagi anggotanya. Bagi garangan, keberhasilan bukan hanya hasil dari refleks cepat atau kemampuan menghadapi ular. Pada banyak spesies, keberhasilan juga lahir dari kemampuan bekerja dalam sistem sosial yang memungkinkan informasi, perlindungan, dan pengalaman dibagikan antar individu. Dan kombinasi antara fleksibilitas berburu, toleransi terhadap berbagai habitat, serta kehidupan sosial inilah yang membantu garangan bertahan menghadapi perubahan lingkungan selama jutaan tahun. Namun seperti semua spesies yang sukses di alam, keberhasilan tersebut tetap memiliki batas. Selama jutaan tahun, garangan telah bertahan di lingkungan yang terus berubah. Mereka hidup di padang rumput yang mengalami musim kemarau panjang, di semak belukar yang dipenuhi predator, hingga di kawasan yang semakin dipengaruhi aktivitas manusia. Dalam rentang waktu yang sama, banyak spesies lain datang dan menghilang, namun garangan tetap mempertahankan tempatnya dalam berbagai ekosistem. Keberhasilan ini tidak dibangun oleh satu kemampuan tunggal. Mereka bukan hewan terbesar di habitatnya. Mereka bukan predator dengan gigitan terkuat. Mereka juga bukan pelari tercepat di sabana. Sebaliknya, garangan berhasil karena menggabungkan berbagai keunggulan kecil menjadi satu sistem yang sangat efektif. Refleks cepat membantu mereka menghindari serangan mematikan. Tubuh yang lincah memungkinkan perubahan arah dalam sepersekian detik. Toleransi terhadap beberapa jenis racun memberi lapisan perlindungan tambahan saat menghadapi ular. Pola makan yang beragam membuat mereka tidak bergantung pada satu jenis mangsa. Pada banyak spesies, kehidupan sosial bahkan memungkinkan individu memperoleh perlindungan dan informasi dari anggota kelompok lainnya. Masing-masing kemampuan itu mungkin tidak terlihat luar biasa jika berdiri sendiri. Namun ketika digabungkan, semuanya menciptakan predator yang sangat adaptif. Dalam biologi evolusi, strategi seperti ini sering lebih berhasil daripada spesialisasi ekstrim.
Spesies yang hanya bergantung pada satu jenis makanan atau satu kondisi lingkungan sering menghadapi risiko besar ketika kondisi tersebut berubah. Garangan mengambil jalur yang berbeda. Mereka mempertahankan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Strategi ini menjelaskan mengapa mereka mampu menempati begitu banyak habitat yang berbeda. Selama masih ada tempat berlindung dan sumber makanan yang cukup, peluang untuk bertahan tetap terbuka. Fleksibilitas menjadi salah satu aset terbesar mereka. Namun, adaptasi yang berhasil bukan berarti tanpa batas. Fragmentasi habitat dapat memisahkan populasi yang sebelumnya saling terhubung. Perluasan permukiman dan pertanian mengurangi ruang jelajah di banyak wilayah. Penggunaan racun untuk mengendalikan hama juga dapat memengaruhi rantai makanan yang menopang kehidupan mereka. Di beberapa tempat, penurunan populasi mangsa secara tidak langsung ikut menekan populasi garangan. Seperti banyak predator lainnya, masa depan mereka sangat bergantung pada kondisi ekosistem tempat mereka hidup. Kisah garangan menunjukkan bahwa keberhasilan evolusioner tidak selalu lahir dari dominasi. Kadang-kadang, keberhasilan muncul dari kemampuan membaca peluang lebih cepat daripada yang lain, menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan memanfaatkan berbagai strategi sekaligus. Di mata manusia, garangan mungkin akan selalu dikenang sebagai pemburu ular. Namun jika dilihat lebih dekat, ular hanyalah salah satu bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Karena sesungguhnya, garangan bukan sekadar hewan yang mampu menghadapi kobra. Mereka adalah contoh bagaimana evolusi dapat menghasilkan predator yang tidak bergantung pada kekuatan semata, melainkan pada kombinasi kecerdasan perilaku, fleksibilitas ekologis, dan kemampuan beradaptasi yang terus bekerja selama jutaan tahun. Dan mungkin itulah alasan mengapa, hingga hari ini, predator kecil tersebut masih terus bergerak di antara rerumputan, semak, dan hutan dunia, tetap bertahan, bukan karena menjadi yang paling kuat, tetapi karena menjadi salah satu yang paling siap menghadapi perubahan.